Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kakak akan menceritakan sebuah kisah tentang Timun Mas. Ini cerita rakyat dari Jawa Tengah. Sebelum lanjut buat adik-adik yang ingin dibuatkan sebuah cerita, tinggal tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kasih like dan subscribe oke. Langsung saja ceritanya. Pada masa lalu tersebutlah seorang janda yang hidup sebatang kara. Wanita yang akrab dipanggil Ombok Randa itu sudah lama menginginkan anak untuk menemani hidupnya. Suatu hari, muncullah seorang raksasa. Dia mengetahui keinginan Embok Randa dan berjanji untuk mewujudkannya. Raksasa itu memberikan biji mentimun kepada Embok Randa. Raksasa itu menyuruh Embok Randa menanam biji mentimun itu. Kelak, dia akan menemukan sesosok bayi di dalamnya. Tapi dengan syarat, saat dia berumur 6 tahun kau harus menyerahkannya kepadaku untuk kusantap, kata raksasa itu. Besarnya keinginan untuk memiliki anak membuat Embok Randa menyanggupi syarat tersebut. Perintah raksasa itu dilaksanakan dengan patuh. Ditanamnya biji mentimun itu dan dirawatnya dengan baik. Di antara beberapa buah yang tumbuh, Embok Randa menemukan salah satu mentimun yang berukuran sangat besar berwarna kuning keemasan. Saat dipetik dan dibelah, terdapat sesosok bayi mungil di dalamnya. Embok Randa lantas merawat bayi yang diberi nama Timun Mas itu dengan penuh kasih sayang. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang cantik. 6 tahun sudah berlalu. Timun Mas sudah tumbuh menjadi anak yang cantik. Embok Randa sangat menyayanginya. Namun, kebahagiaannya terusik dengan kedatangan raksasa yang menagih janjinya. Embok Randa keberatan jika Timun Mas diambil oleh raksasa itu untuk dimakan. Dia pun memutar otak. Dia lantas meminta raksasa untuk bersabar hingga 2 tahun lagi. Embok Randa beralasan tubuh Timun Mas masih terlalu kecil sehingga tidak enak untuk dimakan. Ternyata, raksasa itu menyetujuinya. Setelah itu, Embok Randa akhirnya pergi menemui seorang petapa. Dia menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan meminta bantuan petapa itu. Sang petapa memberi beberapa bungkusan berisi biji mentimun, jarum, garam dan terasi kepada Embok Randa. Benda-benda itu nantinya bisa untuk menangkal kejahatan raksasa tersebut. 2 tahun kemudian, raksasa itu kembali datang menagih janji. Embok Randa langsung menyuruh Timun Mas lari sambil membawa bungkusan pemberian dari petapa sakti. Raksasa itu pun mengejarnya. Timun Mas yang sudah kelelahan lantas mengeluarkan bungkusan berisi biji mentimun. Ajaib, pohon mentimun dengan ukuran-ukuran raksasa tiba-tiba tumbuh dan melilit tubuh raksasa itu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Timun Mas untuk lari. Namun, beberapa saat kemudian raksasa itu mampu membebaskan diri dan mengejar Timun Mas. Jarak keduanya semakin dekat. Timun Mas mengambil bungkusan berisi jarum dan menyebarkannya. Tiba-tiba tanaman bambu tumbuh dengan lebatnya. Tanaman bambu itu menghambat langkah raksasa itu. Kakinya berdarah tertusuk bambu. Namun, raksasa itu enggan menyerah. Meski terluka, dia masih terus mengejar gadis cilik itu. Timun Mas mengambil bungkusan ketiga. Disebarnya garam pemberian petapa sakti itu. Tiba-tiba, tanah di belakangnya menjadi lautan. Namun, raksasa itu ternyata masih bisa menyeberangi lautan tersebut. Dia kembali mengejar Timun Mas yang tinggal memiliki satu senjata. Akhirnya, Timun Mas mengeluarkan bungkusan terakhirnya. Disebarnya terasi dalam bungkusan itu yang kemudian menjadi lautan lumpur. Ternyata, raksasa itu tidak mampu melintasinya dan tenggelam di dalamnya.
Timun Mas kemudian kembali pulang dan hidup bahagia dengan Embok Ronda. Buat adik-adik yang ingin dibuatkan sebuah cerita, tinggal tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu, sampai ketemu kisah menarik lainnya.